Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini saya akan bagi 3 bagian besar materinya. Karena kemarin saya dilaporin pesertanya bukan programmer, jadi waktu di awal mikirnya mau ngajari cara program bikin website, program PHP. Terus pesertanya ini bukan programmer, nah seterusnya kita dapat topik. Tapi nanya dulu beberapa orang di sini benar-benar bisa bikin program PHP, Python, nggak ada. Pegangan, bisa semua. Jadi materinya akan saya bagi 3 besar. Yang pagi ini saya sebetulnya pengen melihat bisnis proses perputaran informasi di kampus ya. Bisnis proses itu artinya tugas Anda tuh ngasih apa, harus lapor apa, pimpinan harus menerima apa, harus ngeluarin apa. Terus misalnya nanti informasi ini buat ke masyarakat seperti apa, buat ke mahasiswa seperti apa, jadi perputaran informasinya seperti apa, kira-kira itu ya. Jadi pertama seperti itu. Yang kedua adalah mulai kita main bikin website. Kalau dari Pak Hendra mungkin lebih sederhana ya, pakai cPanel jadi gampang bikin websitenya. Saya akan ngasih lihat bikin website yang lebih susah sedikit. Jadi yang kita lakukan normal hari ini, kita udah mulai ninggalin cPanel sih, lebih banyak hosting, pakai cloud segala macam. Jadi saya akan ngasih lihat itu. Cuma programnya akan saya kurangin banget, hampir dihilangin. Yang ketiga, mungkin lebih ke strategi, bukan strategi ya, sedikit praktek buat posting segala macam. Terus juga terutama strategi gimana caranya kita bisa memaksimalkan lebih ke dunia PR atau marketing sebenarnya. Jadi gimana caranya dengan informasi yang kita berikan kepada masyarakat gimana caranya supaya sebanyak mungkin masyarakat jadi dapat manfaat dari informasi yang kita berikan, kemudian kita bisa memberikan masukan pada pimpinan dan akhirnya pimpinan bisa ngambil keputusan supaya masyarakat dapat memaksimalkan informasi tadi. Kira-kira kayak itulah perputarannya ya. Kalau di dunia startup atau perusahaan-perusahaan digital itu sebetulnya lebih ke arah ini ada masyarakat, kemudian dia melihat masyarakat maunya apa sih, kemudian waktu melihat masyarakat maunya apa sih dari yang posting dilakukan, dia melakukan analisa data, kemudian dari analisa data kita bisa ngasih masukan ke pimpinan bisa melakukan kebijakan supaya user experience-nya jadi bagus. User experience artinya si masyarakat ini jadi nyaman dengan UBB. Terus masyarakat pengen nempel sama UBB, masyarakat rating UBB naik dan sebagainya. Kira-kira seterusnya kayak gitu. Jadi saya mungkin belum kebayang, tapi saya akan berusaha nih pelan-pelan. Oke, selesai terlalu jauh, saya pengen tahu dulu nih bagaimana ya. Jadi ada 3 hal, 1 urusan bisnis proses, 2 urusan ya agak-agak coding sedikit, cuma lebih ke arah bikin website-nya, ketiga mulai sebelum informasinya tadi. Oke. Yang pertama dulu, saya pengen dapat masukan dulu, bisa bikin 2 kolom. Yang kolom A, saya pengen dapat masukan informasi apa yang Anda keluarkan buat masyarakat atau mahasiswa atau dosen. Contoh informasinya apa. Yang kedua, yang B-nya adalah informasi apa yang A adalah informasi yang keluar, yang B-nya adalah keluar tuh masuknya ke masyarakat, ke calon mahasiswa, ke orang tua, bisa juga ke pokoknya ke umum lah. Yang A itu keluar kampus ya. Yang kedua, yang B adalah yang ke dalam, ke pimpinan, informasi apa yang kita harus berikan ke pimpinan dan sebagainya. Kebayang itu ya. Ada yang mau sukarela ngasih tahu apa yang dari kita keluar apa? Ya. Layanan boleh lebih spesifik. Kalau layanan kan lebih layanan ya, informasi. Khusus misalnya Pak,
Kursus apa yang kita adakan di UBB? Oke. Jadi kayak jenis atau nama kursus yang diadakan. Jadi info tentang jenis kursus atau apa tadi selain kursus? Tes. Oh, tes. Iya. Serius nih tes? Iya, Pak. Oh, ada tes juga. Sadis juga bukan ya? Ke masyarakat. Ini ke publik ya, ke umum ya. Umum. Terus ke dalam kalau boleh, ya ke dalam apa kira-kira? Ke dalam itu kepemimpinan ya, kepemimpinan, ke direktur atau kemana? Kalau pertanyaan seputar ini Pak, dari masyarakat terus ke kitanya. Oh, jadi pertanyaan dari masyarakat apa aja ya? Itu sampai ke atas ya. Oke, ini keren nih. Pertanyaan dari masyarakat. Mungkin pertanyaan sama masukan kali ya. Boleh ya saya tambahin ya. Iyalah, susah banget sih. Mungkin juga masukan dari masyarakat. Oke. Kenapa ada air terus? Gue mencet apa nih? Ada airnya. Oke. Ada lagi? Jarum sini sudah tenang? Stres? Sana? Susah ya supaya orang ngomong. Ngomong aja. Ini kayaknya keluarannya masih learning nih kayaknya. Ya air nih kayaknya. Soalnya ada 2 variabel, X dan Y. Ini arah informasi, yang satu keluar, satu ke dalam. Ini saya mau lihat arah doang nih sebenarnya. Ada lagi? Berita kegiatan itu yang keluar ya? Berita kegiatan. Oke. Terus ke dalam apa? Ke dalam itu maksudnya kepimpinan, ke apa segala macam. Respon dari sama berarti yang mirip yang ini ya? Ya. Oh, berarti pertanyaan, masukan, respons ya? Nah, itu keren nih. Ini jujur nih ya. Ini jarang orang yang sadar soal yang ini nih sebenarnya. Respon. Oke. Tadi sebelah sini. Tadi ada yang angkat tangan sini. Ya. Contoh, bisa kasih contoh? Misal kegiatan mahasiswa? Oh, oke. Atau pelaksana mungkin MBKM sama PKKM. Oh, oke. Ini himpunan mahasiswa ya? Himpunan. Terus MBKM. Satu lagi non? MKKM. Ini pegang mic ya, Pak. Dari ngetik nih. Nggak apa-apa sih. Apa? Gitu ya. Berita kegiatan itu. Contoh yang masuk ke dalam apa? Sorry, gua nanya dong. Nilai-nilai sini bukan tanggung jawab sini ya? Nilai mahasiswa segala macam bukan tanggung jawab Anda. Nggak ada urusan sama nilai ya? Oke. Saya mau mastiin doang. Hah? Kalau misalnya contoh ini Pak, kalau yang informasi keluar, kayak di UPT, saya kan ada UPT Bahasa Pak. Oke. Di UPT Bahasa kan ada tes EPT yang Oke. bahasa Inggris untuk mahasiswa. Oke. Nah, itu bisa nggak Pak salah satunya hasil tes mahasiswa? Iya, bisa lah. Ini mah bebas merdeka ini mah. Yang apa yang Anda kerjakan ini mah. Siapa yang tahu aja. Hasil tes ya. Pengumuman hasil tes lah. Pengumuman hasil tes. Oke. Berarti mungkin ke dalamnya juga ada buat pimpinan ada hasil tes ya. Hasil tesnya dikasih tahu ke atasan dan ini kondisi bangka ini pinter nggak bahasanya gitu. EPT kan naon English Proficiency Test. Oh, oke. Semacam tes TOEFL gitu, Pak. Sama TOEFL beda? Mirip Pak. Oh, mirip. Oke. Saya dapat 500 berapa ya? Tanpa belajar. Kemarin biasa pengerti lah. Disuruh ujian, siap.
Ada lagi? Cukup segini atau ada tambahan? Cukup dulu. SBMPTN Pak. Apa tuh? Oh, jadwal SBMPTN ya. Oke. Jadi ada yang bentuknya pengumuman, informasi, ada yang keren yang dari bahasa ternyata ada tes. Saya juga baru tahu sih. Saya nggak kebayang. Rutin Pak. Rutin ya. Ada lagi. Oke. Pak, Ya. Ya. Apa? Profil apa tuh? Oke, betul sekali. Profil unit. Jadi banyak banget ya informasi kita keluarkan. Oke, sekarang kita akan coba melihat flow-nya. Flow ya, flow lah. Ini softwarenya Anda bisa pakai free. Ini sekalian iklan. Ini kita bisa melakukan mind mapping, kita bisa bikin flowchart, bisa mind mapping dan sebagainya. Ini free. Websitenya namanya Miro.com, dan yang keren dari makhluk ini adalah Anda semua bisa rame-rame ikut nambahin ini, ngasih komen di sini sebenarnya. Kalau saya kasih URL-nya, Anda semua bisa ikutan ngasih komen. Jadi keren, maksudnya kalau kita lagi kerja bareng kayak gini, saya misalnya kasih ini kotak gitu ya. Sini ada kotaknya, kasih kata-kata apa gitu ya. Nanti kalau saya kasih URL ini saya bisa share. Ini saya bisa share, dikirim ke WhatsApp atau ke email Anda, terus semua bisa ikutan komen di sini nanti. Nanti bisa ngasih komennya, bisa pakai kayak gini nih. Tadi ya. Wadah. Nih, komennya bisa kasih ini apa sih, sticky note. Kayaknya menurut saya kayak gini deh. Ini siapa lagi ngasih sticky note lagi yang lain warna merah gitu. Oh, nggak boleh ini kayak gini gitu. Jadi seru banget nih kalau kita lagi diskusi online, offline juga bisa sih. Kayak gini kan semua pegang laptop. Jadi kalau dilemparin URL-nya semua bisa komen sih di sini ya. Oke. Cuman saya nggak, kalau ngelemparin URL gimana caranya nih? Gue nggak punya WhatsApp. Hah? Dimasukin ke grupnya nanti kan. Grup. Oke, ini saya buang-buangin dulu ya. Nih, saya akan kirimin URL-nya. Oke, jadi kalau mau iseng boleh. Ini saya masukin UBB Business Process. Oke. Oh, ini nama ininya nih. Oke. Oh alah, di save dulu. Oke. Inviting. Can view. Oh, semua cuma bisa view. Harus jadi tim soalnya nggak bisa. Kalau everyone nggak bisa edit ya. Jadi bisa saya copy aja ya linknya, saya copy. Kalau yang benar sih harus saya invite dulu jadi tim, nanti yang tim bisa ngedit. Kalau ini cuma bisa ngeliat doang, nggak bisa ngedit ya. Saya copy, saya kirim pakai email. Saya orang email banget sih, minta maaf. Saya kagak pakai WhatsApp, parah. Karena WhatsApp saya disadap. Kesel. Kirim ke internet apa? Ke siapa nih? Pak Hendra? Ke Pak Basuki aja Pak. Pak Basuki. Email ubaskan. Hah? Basuki Pak, Basuki Rahmat UBBSID ya. Basuki minus Rahmat pakai H atau CH? H, pakai H aja Pak. Rahmat @ubb.ac.id. Oke, saya paste di sini URL-nya, terus saya paste lagi di sini URL-nya. Jadi kalau Anda akses pakai URL itu, Anda bisa melihat aja sih. Tapi kalau saya sudah invite sebagai tim dan Anda timnya saya, Anda bisa ngasih komen segala macam. Jadi ini teknik buat kerja sama tim yang gede, terus kita nyamain persepsi. Dan teknik nyamain persepsinya bukan dengan cara ngomong, cara nyamain persepsinya dengan gambar seperti ini. Jadi ini kalau ini kita di internasional biasanya mainnya kayak gini, jadi enak banget kalau kita lagi nyamain cara berpikir, enak. Soalnya ya ini banget.
Oke, gambar. Kalau tulisan susah soalnya. Oke. Sekarang saya akan coba gambarkan apa yang kita kerjakan tadi ya. Oke, ini saya buang dulu aja. Jadi awalnya ada masyarakat, ada mahasiswa segala macam di sini. Masyarakat, ada siswa, ada orang tua, murid, orang tua mahasiswa, dan lain-lain. Jadi di sebelah kiri ini, di sebelah kanan kita itu saya bisa bagi-bagi beberapa nih. Sebenarnya sebelah kanan kita yang pasti Anda pasti urusannya sama pimpinan. Oke. Terus yang urusan lain mungkin juga sama, ini saya lagi ngira-ngira dulu ya, dosen. Kira-kira minimal 2 itu yang kebayang sama saya. Jadi ada pimpinan, ada dosen, dan Anda sebagai staff support ada di tengah sini, kira-kira gitu ya. Nah sekarang yang dilakukan tadi adalah kita pakai web, misalnya kita pakai web. Salah, jangan bulat lah. Kalau web saya ganti ya, pakai, saya delete dulu. Web saya ganti pakai ini, kotak. Kita punya web server, dan web servernya ngasih informasi ke sana. Oke, di sini bisa berbentuk informasi, ada profile, ada apa lagi sih tadi? Berita, informasi, kegiatan, pengumuman, profil. Oke, saya coba masukin. Jadi di sini ada informasi, profil, pengumuman. Oke. Nah, di sini juga ada minta maaf Bu, tadi tesnya online atau offline? Offline. Oh, tesnya offline ya. Oke. Cuman kita ngasih tahu nilainya online. Oke. Jadi di sini juga ada ngasih tahu nilai. Ke sini. Alah. Jadi kayak gini bentuknya. Biar kayak gitulah. Oke, di sini juga kita bisa ngasih tahu nilai. Oke. Saya pisahin nilai dengan informasi biasa ya, karena nilai itu udah ada unsur akademik yang lebih kental lah dibanding informasi biasa. Nah, kemudian di sini keren di sini. Di sini ada masukan ke sebelah sana, ke pimpinan terutama tadi soal saran, terus pertanyaan, masukan, apalagi respons masyarakat ya, respons. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, bentuknya kira-kira masih kayak gini ya. Nah, mungkin saya harus ngasih lihat presentasi saya ke teman-teman di BPKP sama BPK. Oke, biar kelihatan yang ada di kepala mereka seperti apa. Mudah-mudahan Anda bisa melihat nanti beda utama antara yang ini dengan yang sana seperti apa, gitu ya. Jadi kebetulan saya diminta sama teman-teman di BPKP sama BPK waktu itu. Saya masuk ke sini. Oh, sebelum terlalu jauh, saya nitip ngopiin perpustakaan saya sih sebenarnya ke Pak Hendra sama Pak Basuki ini. Perpustakaannya ada di, kelihatan nggak perpustakaannya ada di mana? Nggak kelihatan. Perpustakaannya ini perpustakaannya. Oke. Nggak besar, cuma 2 terabyte. Oke. Silakan di copy. Ntar saya kasih lihat di icip-icip. Saya minta maaf dulu, ini perpustakaannya kebanyakan buku IT yang saya pegang ini, buku IT kebanyakan. Cuman perpustakaan yang beneran yang ada di saya di rumah ini cuma 2 terabyte. Kalau di rumah saya sekitar 12 terabyte. Itu semua jurusan ada. Jadi ada jurusan ekonomi lah, ada jurusan komunikasi, ada jurusan macam-macam. Saya kasih lihat icip-icip aja ya. Perpustakaan saya ini, saya masuk ke perpustakaan saya masuk ke library, saya masuk ke ke library 2, saya masuk ke books. Oke. Ini masuk ke perpustakaan dulu ya. Oke, saya masuk ke perpustakaan. Kita masuk ke PQRS.
TOEFL. Jangan khawatir, buku-buku TOEFL, GMAT ada semua. Silahkan di copy. Ini ada GRE juga ada tahun 2021, preparasi buat tahun 2021 ada, 2022 ada. Ini ada semua ya. Jadi enak banget hidupnya. Mau TOEFL juga ada. Jangan khawatir, ada yang berbentuk video TOEFL yang ngomong bahasa Inggris, ada videonya juga ada. Jadi kalau mau latihan berbentuk suara juga ada, suara TOEFL kan harus ada listening segala macam, ada. Beres ya. Terus coba saya masuk yang bukan IT-nya dulu ya. Ada beberapa yang bukan IT ada di sini soalnya. Coba saya masuk ke sini. Cuman yang kebanyakan yang bukan IT udah saya pindahin soalnya nggak cukup di sini. Misalnya ini ada civil engineering, teknik sipil. Ini buku-buku teknik sipil juga ada di sini. Ini misalnya sustainability of construction material. Gue kagak ngerti apa ini dah. Pokoknya adalah ini teknik sipil banget. Terus misalnya saya akan masuk yang bukan buku IT ya. Kalau buku IT mah garing di ruangan ini. Coba saya masuk lagi ke jurusan misalnya arsitektur. Ini buku-buku arsitektur, cara bikin tempat bathroom kamar mandi. Nah, ini contoh bathroom modeling for dummies. Ini supaya bikin bathroom yang bagus seperti apa. Ada cara bikin bangunan juga ada lah di sini. Ntar saya harus turun ke bawah biar kelihatan gambarnya. Soalnya kita kan melihatnya gambar. Cuman minta maaf ya, bukunya bahasa Inggris semua banyaknya. Ini jujur saya nyolong sih. Cuman gak usah ngasih tahu kalau di copy dari Ono, gak usah bilang itu dari Ono. Gitu ya. Pertanyaannya gimana cara nyolong? Oh, mau tahu cara nyolongnya? Gue kasih tahu nih caranya. Cara nyolongnya gini. Masuk ke The Pirate Bay, thepiratebase.com. Oke. Masukin browse torrent. Terus saya masuk ke ebook. Udah ambil bukunya. Ini buku yang baru yang belum ada nih. Yang Playboy segala macam gak usah diambil karena itu bikin kita masuk neraka. Kita ngambil yang bangsanya Python programming. Ini ada Python programming. Yang Playboy gak usah ya. Python programming, how to build my gaming PC, how to make trading risk management guide, itu parah-parah. Bukunya asli keren-keren dan saya sudah ngumpulin buku-buku ini sekitar 10 tahunan. Makanya saya punya 12 tera buku-buku segala macam. Dan kalau Anda pengen ngopi silahkan. Dan ini buku ini yang bukan yang IT saya kasih lihat dikit lah, yang IT lah ya. Mau buku apa kasih kata kunci aja di sini. Coba. Ini yang buku teknik ya. Kalau yang buku sains ada di hard disk lain, buku ekonomi mungkin ada buku ekonomi di sini. Coba sebut, pengen buku apa? Sebut aja. Kata kuncinya apa? Silakan sebut. Apa? E-commerce. Oh, e-commerce sudah satu folder ya teman. ABCD e-commerce nih. E-commerce, ini buku-buku e-commerce. Ini segini banyak. Cara baca buku yang paling enak adalah kata kuncinya ini. Dummies. Jadi cari buku yang ada kata-kata dummies. Blow on atau goblok itu buku paling bagus. Jangan buku-buku yang kalimatnya serem-serem, susah bacanya. Mendingan dummies kayak gini, bacanya gampang. Misalnya kita cari yang rada ini ya, B2B selling for dummies. E-commerce aja banyak loh materinya, jangan khawatir. Nih bukunya udah cuman sekitar 19 halaman, yang ini nggak banyak, cuma 22 halaman, jadi ini nggak banyak nih. Oke. Sorry, ini nggak banyak. Ini cuman poin-poin aja. Coba saya cari buku Building Your Business with Google. Ini cuman 350 halaman. Oke. Feeds page. Oke. Ya udah enak ya. E-commerce parah.
Terus ada lagi buku apa? Coba sebut. Buku apa lagi? Mau dilihat? Apa? Gak keren-keren. Yang kedua malah gak keren-keren sekarang. Mesin. Teknik mesin. Oh. Aduh, minta maaf, teknik mesin ada di harddisk yang lain. Soalnya banyak banget. Dan kebetulan teknik mesin, di dalam teknik mesin saya juga masukin material science. Jadi ada tentang material, kan mesin hubungannya erat sama material kan. Jadi ada teknik mesin sama material science, kebangsa saya jadiin satu karena gede banget nggak bisa masuk ke dalam harddisk ini, saya pisahin ke harddisk lain, minta maaf. Itu. Tapi bukunya banyak banget. Terus teknik mesin juga saya pisahin satu folder sendiri lagi yang otomotif, karena buku otomotif banyak banget. Bangsa saya pisahin lagi. Ada thermodynamic, ada fluid mechanics, ada thermodynamic, fluid mechanics, teknik mesin biasa, ada otomotif, ada material science, pisah-pisah semua karena bukunya banyak. Minta maaf nggak bisa kasih lihat di sini. Tapi kalau mau ngopi, silakan kirim harddisk ke saya, nanti saya kopiin, saya kirim balik. Gitu. Pertanyaan bayar berapa? Bayarnya gampang, nanti habis sholat tolong doain dah. Pusing banget. Itu bayarnya mahal loh, karena Anda harus ngerjain 5 kali sehari sampai Anda meninggal. Oke. Kali aja Pak. Kali aja kalau dikabulkan cukup Pak. Kalau dikabulkan cukup, kan biar yakin sampai mati lo, enak. Oke, ada lagi? Pertanyaan lagi? Gak ada? Oke, udah kebayang ya. Jadi ini siapa yang mau ngopi Pak Basuki? Siap. Oke, ini saya lepasin, harddisknya akan saya lepasin, Anmon. Mudah-mudahan bisa di copy, tapi nggak akan ke copy semua sini. Ini nggak ke copy semua soalnya. Ini soalnya kecepatan ngopi kecepatan ngopi cuma sekitar 1 tera per hari. Jadi kalau 2 tera butuh waktu 2 hari. Ini saya sedang ngopi 2 harddisk 8 tera di rumah. Saya tinggalin ke sini, ada 2 harddisk 8 tera. Dua-duanya dari, yang satu dari SMP di Riau. Jadi guru-guru SMP di Riau ngirim harddisk 8 tera. Satu lagi guru-guru SMA di Bekasi ngirim harddisk 8 tera. Jadi sekarang sekolah-sekolah sudah mulai bikin perpustakaan digital karena Dignas sudah ngasih materi perpustakaan digital, saya ngasih. Dan kalau lihat di buku itu ada buku-buku tadi nggak saya kasih lihat ya, di situ ada buku-buku SD, SMP, SMA, SMK ada juga di situ. Saya colong dari Dignas. Kerjanya nyolong ini, parah. Udah gitu saya kasih lihat ke orang Dignas, maaf ya Pak ya, saya nyolong buku ini, orang Dignas saya stres. Habis bayangin itu kan buku dibikin pakai anggaran negara. Udah gitu sama Dignas dikepapin kayak gini kan sakit hati. Udah saya colong aja, saya sebarin. Beres ya, kebayang. Nah sekarang kita masuk lagi ke tadi yang saya janjiin buat ke ini ya, ke apa, BPKP dan teman-temannya. So, masuk ke sini, masuk ke ABCDFGHI. Oke, riset. Ini dia. Oke. Ini diminta. Jadi kejadiannya ada yang dari jurusan ekonomi atau akuntansi ada nggak sih? Akuntansi ekonomi ada, akuntansi. Jadi ini kejadiannya BPKP dan BPK. Selama ini mereka auditnya audit akuntansi ya, kwitansi segala macam. Jadi mereka lagi berubah bentuk nih sebetulnya. BPKP dan BPK sedang berubah bentuk dari yang selama ini mengaudit akuntansi keuangan biasa. Sekarang dia merubah bentuk jadi mengaudit program kerja. Jadi nggak sekedar uang yang diaudit, tapi programnya berhasil apa enggak. Pada saat dia mengaudit program berhasil apa enggak, ceritanya jadi beda banget ternyata. Karena tidak bisa datanya cuma kwitansi.
Datanya harus kita dapat respons dari masyarakat. Tadi kan ada respons dari masyarakat seperti apa, pertanyaan dari masyarakat seperti apa, dan itu semuanya jadi bahan untuk audit, dan itu semua jadi bahan untuk masukan buat pimpinan, supaya ini pimpinan ngomongnya udah presiden menteri ya, kalau di kampus mungkin rektor ya. Pimpinan ini bagaimana caranya supaya kampus ini bisa jalan sesuai dengan keinginan masyarakat, kira-kira kayak gitu. Oke, ini saya akan coba view zoom entire page. Nggak bisa, nggak bagus. View zoom web page, oke, lebih bagus. Oke, saya akan turun. Ini kira-kira kayak gini gambarnya, prosesnya. Oke, tadi yang saya gambarin, saya kasih lihat buat ngingetin lagi ya gambarnya. Kira-kira seperti ini. Kan ada masukan dari kita ngasih berita ke masyarakat, terus kita ngasih masukan ke pimpinan. Bentuknya panahnya dari Anda ke masyarakat, dari Anda ke pimpinan. Bentuknya kayak gitu. Oke. Kalau yang ini kelihatan beda. Jadi ada siklusnya nih. Jangan khawatir, ini urusannya S2 S3 nih ntar urusannya. Jujur, teman-teman LKPP adalah lembaga yang mengoperasikan LPSE. LPSE adalah pengadaan yang digital tuh di pemerintahan. Mereka cari orang yang ini nih, yang pakai jaket hitam, data science. Nggak nemu di Indonesia. Jadi ini kita punya bolong sih sebenarnya. Makhluk ini bolong. Padahal yang data science bukan orang IT. Data science siapa? Itu Anda semua, tapi punya kemampuan buat analisa data. Terus sebenarnya dasarnya statistik, dan kita harus ngerti tentang konteks atau bidang yang kita analisa. Terus kita bisa ekstrak dari data tadi, kita bisa melakukan klasifikasi, dan kita bisa prediksi ke depan. Ini program apa sih yang cocok buat UBB? Nah itu kan prediksi. Jadi makhluk ini adalah dukun. Pada masa lalu kita makainya kemenyan. Sekarang kita pakai data. Dan ini jarang banget ada kampus yang bisa ngajar dengan baik. Sebagian besar kampus ngajarnya lebih ke statistik, error, regresi, tapi nggak dapet roh. Gitu ya. Jadi harapan saya dari hari ini mudah-mudahan ada mulai kebayang makhluk ini. Oke. Karena kalau cuma nulis web doang, ya udah bikin berita, bikin laporan, ya udah bikin laporan. Tapi kalau Anda tidak menguasai seluruh siklus ini, nggak ngerti sebenarnya arahnya buat apa sih. Nah sekarang saya cerita arahnya ya. Saya akan kasih cerita arahnya. Jadi di sini ada publik, masyarakat, ada mahasiswa, ada tadi peserta tes dan sebagainya. Oke. Ini saya kasih contoh yang real. Contoh yang paling real, yang paling gampang kita lihat. Saya bukan ngasih lihat UBB-nya. Contoh paling yang real, yang paling gampang kita lihat adalah toko online. Coba kita lihat ya. Tokopedia. Saya akan masuk lagi Bukalapak. Saya akan masuk lagi Shopee. Ini biasanya ibu-ibu yang hafal nih, termasuk istri saya. Hafal banget. Yang paling nyebelin dari istri saya adalah COD. Aduh, minta ditabokin. Udah COD sampai rumah, orangnya Pak COD, ya ilah, gue gak punya duit ini. Aduh COD brengsek gitu mah. Parah. Oke. Kita masuk ke toko online ya. Coba kita lihat dulu nih. Jadi saya paling enak ngasih lihat contoh supaya kebayang pola kerja Anda sebetulnya seperti apa sih. Jadi bukan sekedar ngupload berita, ngasih laporan, enggak sebenarnya. Harusnya lebih keren daripada itu, dan ini banyak ilmu-ilmu S2 S3 sih sebenarnya. Oke. Saya masuk ke sini ya. Coba perhatiin, kalau saya yakin Anda ini Bukalapak, ini Tokopedia ya, contoh Tokopedia. Di sini kelihatan ada alat elektronik lah, ada kontainer, ada kayak gitu-gitu ya, ada kayak ginian, ada pokoknya peralatan elektronik ya. Oh ini Bukalapak, ini Shopee, ini kelihatan kalau di Shopee baju apa segala macam. Nih di Topet kita bisa lihat
ada elektronik lagi, ada baju olahraga, gitu ya. Sekarang pertanyaan ke Anda semua, itu ada iklan kan? Pertanyaannya, setiap orang iklannya sama atau beda? Beda. Kok bisa beda? Tergantung pencariannya. Ada lagi selain pencarian? Minat. Artinya apa? Si toko bisa memprofiling si customer atau user. Ono tuh sukanya apa sih? Gitu ya. Setiap orang yang datang ke toko-toko online langsung diprofiling Anda sukanya apa, dan informasi yang dikasih ke Anda itu sesuai dengan yang Anda mau. Kalau Anda tidak butuh informasi tadi, nggak dikasih. Keren kan? Nah, itu sering nggak masuk dalam otaknya kita. Kalau kita kan rasanya posting. Lu mau, lu kagak mau, gue kasih aja. Lu cekokin, gue jokin semua informasi kan. Nah, nggak kejadian di sini. Informasi yang dikasih hanya informasi yang dia mau. Gimana caranya dia mendeteksi ono sukanya apa? Tadi persis, dia lihat history, ono searchnya apa, ono mesennya apa. Dari history tadi dia langsung bakal profiling ono sukanya apa. Beres ya? Nah, di sini nggak ada nih, di sini belum ada. Proses history tadi belum ada. Oke. Ini Pak Hendra pusing kepala dia nih. Dia tahu pusing. Enggak. Dia mau ngomong aku, kalau pusing nggak mau ngaku dia. Jadi kita harus bisa mulai profiling kayak gitu nih sebenarnya. Tapi sementara nggak apa-apa lah. Kita sekarang informasinya masih informasi banjir. Kita banjir informasi, semua orang dikasih semua informasi. Sebetulnya yang bagus supaya efeknya jadi maksimum, kita hanya ngasih informasi ke orang-orang yang memang butuh informasi yang kita pengen kasih kan, itu supaya orang juga nggak usah tenggelam dengan banyak informasi. Dia cukup, saya sukanya pengen belajar bahasa Inggris, cari informasi bahasa Inggris. Saya pengennya bengkel, dapat teknik mesin aja. Jadi informasi harus spesifik kayak gitu sih sebenarnya. Cuma kan kita kesulitan buat profiling. Nih orang sukanya apa? Karena kita tidak punya data, dia sukanya apa. Beres ya. Sementara prosesnya kayak gitu. Tapi ini mulai kelihatan di sini. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini Bukalapak misalnya. Saya mesen misalnya Arduino atau ini ya, mesin jahit. Oke, mesin jahit. Kemarin istri saya hampir ditipu 3 juta gelo mesin jahit. Nangis. Nah, misalnya saya pesan mesin jahit, gitu ya. Saya klik mesin jahit apa? Saya klik. Oke. Ini pas diklik ini ada ikutannya nih di bawah nih. Nih. Barang terkait. Kayaknya biasa aja ya. Kalau mau tahu, ini machine learning. Ini AI. Mainannya. Gitu ya. Jadi kalau kita bermain di startup, kita ada orang mesen apa, langsung dikasih penawaran lagi. Anda yang orang lain akan mesen yang ini. Nah, kisahnya adalah saya kebetulan ketemu sama Ibang. Ibang itu adalah Vice Presiden Bukalapak. Oke, waktu itu. Sekarang udah nggak lagi. Vice Presiden Bukalapak urusannya machine learning. Udah gitu, dia yang bikin ini sama timnya. Yang bikin cuma solusi lah belasan orang data science 1 orang doang. Oke, mereka yang bikin ini. Terus Ibang bilang, Pono, waktu kita nggak ada ini, perputaran uang Bukalapak setiap bulannya 12 triliun. Maksudnya bukan untungnya Bukalapak ya, uang yang diputar 12 triliun. Pas ditambah ini, perputarannya naik, ada tambahan 800 M muter lagi tambahan. Jadi ini semua urusannya gimana caranya kita betul-betul profiling si ini sukanya apa, hajar dengan informasi yang dia suka, kemudian dia makin nempel. Kalau minta maaf, kalau di startup kan dia makin keluarin duit ya, gitu. Jadi ujungnya itu. Kalau di kampus mungkin nggak harus keluarin duit.
Orang makin nempel, dia makin fokus ke ilmu yang dia mau, dia makin pintar. Objektifnya bisa beda-beda. Tapi intinya kita harus bisa profiling dia suka apa, kita hajar dengan informasi yang dia suka. Sebenarnya itu ujung gedenya kayak gitu. Kebayang ya? Udah mulai kebayang ya? Mudah-mudahan. Saya kasih lihat lagi contoh yang lain. Jadi di awal gue kasih ya. Tadi rencananya di belakang. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak kebayang tujuan hidup Anda apa. Soalnya awalnya sih lebih ke arah posting gitu kan, garing banget lah. Kalau itu garing, kalau ini kan jadi kita tahu nyawanya tuh apa yang kita kerjain. Yang buat saya penting adalah nyawa sebenarnya. Kalau buat posting mah gampang, cuma kalau posting salah sasaran kan garing. Kita udah capek-capek kerja, nggak ada yang baca, sakit hati, gitu kan. Begitu baru pimpinan marah-marah, kenapa ini mahasiswanya kagak naik-naik jurusan ini, gitu ya. Kita posting ke anak-anak SMK akuntansi, kita jurusan mesin, ya nggak connect lah, gitu kira-kira kan, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang saya kasih lihat yang lain, yang lebih yang gampang juga sih sebenarnya. Google Maps. Jadi tujuan hidupnya ada dua nih kalau kita lihat ya. Tujuan hidup dari dunia ini ada dua. Yang satu adalah kita bisa mengklasifikasi, profiling. Ono sukanya apa itu profiling ya, klasifikasi. Yang kedua adalah kita harus bisa jadi dukun. Kira-kira ke depan trennya apa sih? Orang sukanya apa sih? Pimpinan kan juga gitu ya. Kira-kira ke depan yang bagus kasih mata pelajaran apa? Topik-topik apa yang menarik ke depan? Topik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi kayak gitu terus. Itu perdukunan banget. Jadi cuma dua sebenarnya dikerjakan. Satu klasifikasi, satu dukun. Beres ya. Sekarang saya ngasih contohnya Google Map. Kenapa saya pakai Google Map? Soalnya Google Map bentuknya grafik. Kenapa yang keluar yang itu terus ya? Saya dari tadi udah ngomong lama, itu belum nggak keluar di layarnya. Oh, lagi dicabutnya. Oh, lagi berjuang. Lagi ada proses perjuangan di sebelah sini, perjuangan kabel judulnya. Ya udah, saya sambil cerita sambil saya lihat itu ya. Jangan lupa tadi saya rekam sih, nanti saya upload ke YouTube. Channel YouTube saya bisa dicatat. Channel YouTube saya ONNO Ono Center. ONNO Center bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Amerika tapi CENTER. Kalau bahasa Inggris British kan CENTRE. Gitu ya. Ono Center. Silahkan di subscribe, like, sama share. Pasti sakit hati. Cuma minta maaf nih, Twitter saya, YouTube saya 99,9% yang suka biasanya laki-laki. Wanita mah jarang yang suka sama saya. Aduh, hidup saya susah emang, tapi istri saya beruntung karena nggak ada cewek yang suka sama Ono. Masih belum siap. Ya udah, saya cerita dulu dikit. Jadi ini nanti saya akan pakai Google Map. Silakan Anda masuk. Kalau nggak, gini lah. Coba Anda masuk ke Google Map ya. Oh, nggak keluar. Oke, silakan masuk ke Google Map ya. Bisa masuk ke Google Map ya. Cuman saya punya masalah. Kalau di Bangka ini nggak ada jalan macet. Ini dia masalah di Bangka. Coba ini di Bangka nih ya kayaknya ya. Pangkal Pinang ya. Coba kita lihat jalan macet. Ada jalan macet nggak? Oh, jalannya hijau semua, nggak rame Bangka tuh. Aduh, parah Bangka. Nggak ada jalan macet, tidak menarik kehidupan di Bangka. Semua lancar lah, tidak menarik. Menarik kalau hidupnya ada yang macet, itu baru yang seru. Saya akan pindahin ke Jakarta biar kerasa macet. Jakarta macet. Oke. Ini kehidupan di Jakarta, saudara-saudara. Jalan macet ya. Sekarang jam berapa? 9.50. Kelihatan jalannya macet, kelihatan. Terus kalau yang warnanya hijau lancar, yang warnanya orange itu agak lancar, yang warnanya merah itu macet, yang warnanya merah gelap atau hitam itu nggak berhenti lah, kagak jalan. Oke, pertanyaannya, ini namanya klasifikasi. Kayak tadi, kalau tadi kan kita profiling. Ono sukanya apa itu klasifikasi profiling. Ini juga klasifikasi. Cuman klasifikasi traffic. Pertanyaannya, Google tahu dari mana bahwa jalannya macet? Ayo, ada yang bisa jawab? Silahkan, ada yang bisa jawab?
penggunaan smartphone. Ada lagi yang lain? Hah? Satelit. Ada lagi yang lain? Yang satelit minta maaf salah, yang benar smartphone. Karena Google belum kaya banget buat bikin satelit sendiri. Jadi Google pinter, Google bikin Android. Jadi kalau Anda tahu, Android itu yang bikin Google, terus dilepas gratis, terus semua orang pakai Android. Udah gitu, Android Anda lapor ke Google posisinya ada di mana, kecepatan berapa. Semoga Anda semua ikhlas bahwa Anda dimata-matai oleh Google. Ada saya. Jadi kunci dari ini semua adalah mata-mata. Mata-mata supaya kita bisa dapat profil customer kita seperti apa sih. Kita perlu mata-mata, gitu ya. Kebayang ya, kita harus perlu mata-mata. Nanti teknik mata-mata di kampus saya bisa juga terangin sih, pelan-pelan. Kalau ini beres ya, proses mata-matanya udah mulai kelihatan. Nah, untuk pelakuan mata-mata ini, dari proses mata-mata ini kita bisa melakukan perdukunan. Pernah lihat Google Maps jadi dukun? Belum pernah lihat. Ini ahli surga semua. Nggak pernah lihat yang jahat-jahat nih. Sekarang gua kasih lihat yang bejat. Misalnya Tangerang ke Jakarta nih. Ini Tangerang ke arah dari Tangerang ke Jakarta ya. Oke. Nih, berangkat sekarang. Dia sarankan lewat utara, lewat sini. Kelihatan, tolong dilihat baik-baik posisi macetnya. Oke, ini kondisi leave now. Macetnya di sini, kelihatan nih. Macetnya di sini ya. Yang ketutupan sama ini boleh pindah deh. Kalau merasa ketutupan ya sama tiang, boleh pindah. Kalau mau duduk sebelah saya juga saya nggak masalah, terutama para ibu saya lebih suka di sini. Daripada lihat Pak Hendra kayak gini, namanya ibu-ibu ngomong gini gue lagi ini baru berani gue, ada dia gue berani, gue bisa digolok. Oke, beres ya. Nih, dia bisa kasih saran kalau lewat utara 1 jam 12 menit, lewat yang jalur yang ini 1 jam 13 menit. Oke, sudah pernah lihat jadi, ini belum dukun ini kan sekarang. Dia udah tahu kondisi sekarang kan, bukan dukun ini. Sekarang kita lihat dukun. Cara jadi dukun gampang. Oke, ini tolong lihat, paling gampang lihat, tolong lihat macetnya ya. Macetnya tolong dilihat. Macetnya kayak gini gambarnya nih. Oke, sekarang saya rubah leave now-nya jadi di part N. Tapi ini masih di part N sekarang. Hari Senin tanggal 29. Oke, macetnya masih sama lah ya. Sekarang kita rubah jadi Selasa. Besok belum kejadian, mati dia, ya, nyala lagi. Saya balikin lagi ya. Oke. Hari Senin macetnya seperti ini. Oke, sorry ini ketutupan. Ini macetnya seperti ini. Oke, ini hari Senin. Sekarang hari Selasa. Tolong lihat macetnya ya, warna merahnya sama warna birunya kayak gimana. Sekarang saya pindahin. Sama enggak? Beda. Belum kejadian. Dia bisa nebak macetnya bakal kayak gini. Parah ini. Yang Anda lihat depan ini bukan dukun, yang Anda lihat ini namanya dukun ya. Dukun ya. Oke. Coba kita naikin lagi hari Rabu. Sama? Agak sama tapi beda, ini ada tambahan macet di sini. Kita lihat hari Kamis, beda lagi. Di sini terutama bedanya. Kita lihat lagi hari Jumat, macetnya ini kita lihat hari Sabtu. Beda hari Minggu, biru semua. Kita pindah ke sini biru semua hari Minggu. Soalnya semua orang tidur, jadi lancar jalannya. Ada nggak? Oke. Ini dukun, dan tugas Anda sebenarnya ada di kepala saya bukan sekedar buat bikin berita sih, karena
Anda semua yang berinteraksi langsung sama masyarakat, Anda punya catatan reaksi respons masyarakat seperti apa, pertanyaan dari masyarakat seperti apa, Anda yang pegang semua itu, dan Anda bisa jadi dukung sih sebenarnya ke pimpinan. Pak, sebaiknya ke depan seperti ini, karena orang-orang Bangka Belitung ini sukanya ini gitu. Jadi bisa kasih masukan sebenarnya. Bayangin ya, tapi kan masukan kita nggak makan minyak, maksud kita pakai data. Ini datanya seperti ini, dan dari data ini kita bisa simpulkan bahwa masyarakat Bangka Belitung butuhnya jurusan seperti ini. Supaya masyarakat Bangka Belitung bisa maju, sebaiknya seperti ini. Itu keren. Jadi fungsi Anda bukan apa tadi? Bukan manajemen, bukan Pengolah. bukan pengelola. Anda adalah dukun. Webmaster. Oh, webmaster. Ya, webmaster. Dukun web. Bayang ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini BPKP sama BPK sama persis. Jadi ilmu ini sama di semua lini sama. Ini kita naik, ini tadi kan saya ngobrolin soal UBB ya. Ini di BPK, BPKP sama aja, hitam warnanya. Ini jadi BPK, BPKP waktu itu terutama ini yang ini BPK nih sebenarnya, BPK yang ngadain BPK. Kebetulan mereka harus masih masukan ke presiden arah Republik kemana sebetulnya. BPK kayak gitu arahnya kan, dia kasih masukan ke presiden arah Republik dari bagaimana dia ngambil. Jadi cara berpikirnya sama. Ini masyarakat kita pasangin sensor buat dapetin masukan dari masyarakat seperti apa. Bisa dibesarin lagi nggak? Iya. Coba digedein ya, view zoom 200 malah kecil ya. Coba lagi view zoom saya naikin jadi 300 aja kali ya, biar puas dah loh. Nah, kita geser aja dulu sih. Ini kebayang ya. Jadi di masyarakat kita harus dapetin data dari masyarakat, sensor masyarakat. Data Anda tuh kalau di BPK itu datanya adalah laporan dari kementerian lembaga, data-data, terus masyarakat posting di media sosial, taruh di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya, komentar-komentar tentang program dari si kementerian lembaga tadi. Teknik buat dapetin data-data itu bisa Anda pakai juga sama. Jadi Anda bisa monitoring Facebook, Twitter, Instagram, segala macam, komentar orang tentang program kita, program UBB, misalnya jurusan mesin, jurusan bahasa, komentar orang seperti apa sih? Itu. Dari situ nanti kita bisa lakukan klasifikasi dan semuanya dimasukin ke dalam database atau file, folder, terserah apa aja. Kalau saya sih sebenarnya cuma kumpulin dalam file Excel aja, nggak usah pusing kepala lah, jangan terlalu canggih-canggih mikirnya. Kalau canggih ntar ubanan kayak saya tua nggak bagus kan, jadi nggak menarik. Jadi masukin aja ke Excel apa-apa gitu. Nah kemudian masuk dianalisa oleh data science. Kebetulan ini kebetulan banget, makhluk ini masih kosong. Makhluk yang namanya data science kosong. Jadi udah tahu sih gajinya data scientist berapa harganya sebulan? Nggak tahu? Hah? 2 digit sih. 8 juta ya. Itu di Bangka ya. Kalau di sana sekitar 60 sih. Ya, jadi saran saya masuk ke dunia data science ini, jadilah dukun yang baik. Nanti udah gitu pensiun dari UBB. Namun habis itu Pak Dwi apa ya? Asli itu mencari. Kemarin aja LKPP nyari 3 orang gak dapet. Teman-teman pada nyari orang ini gak dapet. Karena jarang banget kampus-kampus yang ngajarin data science ini, gitu ya. Dan ini adalah topik-topik S2, S3 sih sebenarnya levelnya. S1 agak berat,
saya berapa kali ngadain workshop tentang data science. Kalau workshop hacking, hacker gitu, pokoknya merusak itu anak SMK, SMA, mahasiswa, ya Allah, masuk itu semua. Data science berubah langsung manusianya. Rata-rata kalau saya ngasih workshop data science, yang masuk itu rata-rata sarjana, S2, S3, ikutan workshop saya. Jadi rata-rata data science rata-rata udah lulus, udah kerja, baru dia merasa kebutuhan untuk data science ini. Dan ini terjadi juga sama Republik ya. Republik Indonesia juga sama aja, terutama presidennya, presiden menteri, pimpinan lah, CEO dan sebagainya merasa banget bahwa mereka butuh masukan arah ke depan seperti apa, dan mereka nggak bisa nanya pada siapa-siapa, nggak bisa. Dan yang menyedihkan kayak di Bank Indonesia segala macam, data banyak banget, tapi mereka nggak bisa ngolah datanya supaya kita bisa dapat arah ke depannya seperti apa. Kunci utamanya adalah dari data itu kita harus bisa sepresisi mungkin, errornya sekecil mungkin, kita bisa bilang, oke, kira-kira tahun depan, misalnya kalau perbankan ya, kalau keuangan, defisit kita sekian persen, angka persen tadi errornya harus sekecil mungkin. Nah itu supaya kecil, itu namanya data science banget. Itu yang susah. Kalau contoh lain, kalau di bukan keuangan ya, contohnya di Vcom komunikasi. Mereka kan rata-rata kerja di media ya, media koran apa segala macam. Media cara berpikir sederhana aja sih. Media Anda juga bisa sama aja ya. Media contohnya gini, kalau media kita bikin tulisan, bikin berita segala macam, dapat iklan berapa? Simpel kan? Ada tulisan, ada iklan. Sekarang kalau ada tulisan seperti ini, bakal dapat iklannya seperti berapa? Harus bisa berubah gitu. Nah itu ilmu data science banget. Itu kemarin kebetulan itu yang nanya tuh ini kakaknya menantu saya cewek, saya cowok, ini menantu saya cewek. Apa hubungannya? Nggak ada sih. Dia kakaknya cakep juga sih. Malah kan enak kalau bayangin gue cowok ngomong sama cewek cakep, kan senang saya juga, happy. Kemudian dia kerjanya di media. Nah, dia kayak gini, langsung saya terangin, bayangkan yang kita lihat adalah berita tulisan. Bisa nggak tulisan dihubungkan dengan rupiah? Seru kan? Bayangin, ini tulisannya rupiah, nggak nyambung. Bisa keluar, angkanya berapa? Keluar. Kalau Anda urusannya bukan itu. Kalau Anda urusannya, Anda bikin berita, misalnya bikin berita tulisan, ada nggak hubungan dengan jumlah mahasiswa yang masuk? Ini kan berita tulisan kan? Mahasiswa kan jumlah manusia kan? Atau kalau nggak gini, ini berita dengan nilai rata-rata anak yang masuk UBB. Nilai rata-ratanya anaknya berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata anak UBB yang masuk, nilai yang mana nih masuknya? Rektor pengennya yang 11 kan? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. 9. Jadi misalnya kita pengen dengan berita-berita ini nanti anak UBB yang masuk ke sini adalah anak-anak dengan rata-rata nilai yang 9. Jangan sampai anak-anak UBB ini nilai 9 larinya ke UI, ke ITB. Larinya nggak usah ke UBB, bisa seperti apa, bisa seperti itu. Nah itu tantangannya. Jadi bukan sekedar berita, jangan khawatir. Sorry, gue lagi nyepokin terus nih sekarang. Soalnya kalau berita mah gampang, manajemen ini gampang. Kalau yang ini sama sih urusannya. Jadi saya kebayang ya, boleh ya. Nah jadi Anda kerjanya cuma 2 nih, outputnya 2 di sini. Cuma 2 sih sebenarnya. Yang satu klasifikasi, satu lagi dukun, prediction atau forecast, dukun. Ini cuma 2 nih, klasifikasi, dukun. Dan ini dimasukin ke pimpinan, bisa presiden, bisa menteri, bisa rektor, bisa dekan dan sebagainya. Nanti presiden, menteri, dekan segala macam itu bikin yang namanya kalau pemerintah program pemerintah ya. Kalau BB bukan apa tuh? Program Renstra ya. Nanti dia bikin Renstra. Kalau orang startup, orang perusahaan-perusahaan itu mereka bilangnya adalah customer journey. Minta maaf nih bahasa Inggrisnya belepotannya. Ini ada orang bahasa Inggris jadi saya harus minta maaf dulu. Jadi ada customer journey atau biasanya user experience. Jadi kalau ada orang ngomong user experience
harus bagus, maksudnya ini sebenarnya ini feedback ke masyarakat. Jadi programnya seperti apa? Dan program ini adalah yang Anda tadi bikin berita. Bayangin. Jadi waktu Anda bikin berita ini di sini, Anda juga harus bisa monitoring apa yang terjadi dari berita yang Anda bikin, dan ini jadi masukan ke belakang supaya proses ini muternya makin bagus. Kebayang? Sip. Kebayang nggak waktu Anda pada tadi masuk sini bentuknya kayak gini ceritanya? Nggak kebayang ya? Pak Rombla juga nggak kebayang sih. Gue tahu tuh dia nggak kebayang. Nggak nyangka bakal nyampein kayak gini. Nggak nyangka kayak gini kan? Nggak nyangka bahwa di balik ini ada yang namanya data science. Data science kalau di dunia yang ada IT kita sering nyebutnya artificial intelligence. Kadang-kadang kita nyebutnya data mining. Kadang-kadang kita nyebutnya machine learning. Kadang-kadang kita nyebutnya deep learning. Jadi itu makhluknya ini sih sebenarnya. Oke. Tapi sebetulnya itu adalah istilah-istilah yang ngeri aja. Istilah yang paling sederhana yang sering kita pakai sebetulnya ini namanya statistik. Cuman kalau kita ngomong statistik kan garing ya, kayaknya harganya nggak sampai 60 juta sebulan. Supaya harganya jadi mahal, kita nyebutnya data science lah, machine learning lah, deep learning. Harga gitu beda sama Oke, selesai. Ada pertanyaan kan ya? Kebayang ya? Udah kebayang. Ini siklus ini harus ada di dalam kepala soalnya. Karena yang kita kerjakan bukan sekedar bikin berita atau manajemen konten, sebetulnya kita harus ngerti siklus yang ini sih sebenarnya. Dan ini juga harusnya pimpinan ngerti siklus seperti ini. Karena ini adalah kunci kesuksesan kampus itu. Ini sekarang saya kasih lihat proses global yang ganti. Siap. Oke, mudah-mudahan keluar. Lagi dicolokin. Oke, sekarang proses global. Saya akan kasih contoh yang terjadi di kampus saya. Ini keluar situ yang dulu. Cuman yang ini keluarnya beda, bukan Google Map. Ini lagi di Google Map nih. Kok bisa ganti-ganti ya keluarnya? Oke, saya ceritanya dulu ya bentuknya ya. Yang saya kerjakan, kalau tadi kan berita kan cuma kita ke masyarakat. Gimana caranya kita bisa memata-matai masyarakat tadi? Oke, cara mematai yang paling gampang adalah kita monitoring. Jadi waktu saya bikin berita, jujur, kalau bikin berita saya akan berusaha pakai media supaya sama dengan media yang dipakai masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana orang pakai web, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube? Banyakkan web atau banyakkan yang lain? Banyakkan medsos ya? Bukan web ya? Hati-hati. Jadi supaya berita kita dibaca, kita harus aktif yang medsos tadi sebenarnya. Nanti medsos harus di ini ya, harus benar-benar. Banyakkan di Facebook, banyakkan di Instagram, banyakkan di YouTube, banyakkan di Twitter, banyakkan di mana. Kita harus masuk ke medsos yang banyak dipakai sama target sasarannya kita. Kalau kita hanya ngotot harus web doang, nggak ada yang baca nanti. Ada yang baca sih, cuma tidak akan sebanyak kalau kita pakai medsos. Jadi nanti kalau saya cenderungnya ada tugasnya bukan hanya posting di web, tapi juga harus manuver di medsos. Nah, pertanyaannya, web informasinya satu arah berapa? Yang banyak satu arahnya ya, walaupun mungkin ada komentar di bawah itu bisa agak dua arah. Kalau medsos satu arah dua arah medsos, dua arah banget. Itu yang membedakan antara web sama medsos. Itu yang membedakan antara koran, radio, televisi, web, medsos. Koran, radio, televisi satu arah sekali.
balikannya tidak ada. Web biasanya ada kolom komentar, walaupun orang biasanya nggak, masih jarang-jarang yang komentar. Medsos parah banget, parah banget. Oke, berapa orang di sini sudah pernah dimaki-maki di medsos? Yang belakang saya pernah di medsos. Orangnya pernah dimarahin di medsos, dan orang pernah bikin orang di medsos, pernah lihat-lihat. Asik sama itu. Waktu itu saya diusir sama Satpam Kominfo, suruh pulang. Gara-gara tadi perhatian saya kan, saya kan nggak pakai sepatu, pakai sandal ya. Datang ke kantor menteri, dengan sepatu sandal, pasal sekian, langsung 1 hari. Bapak kemana? Ke kantor menteri. Oh, bisa sambil makanya sepatu saya. Oh, apa saya pulang? Saya nggak pulang langsung ya. Karena apa jahat ya? Langsung saya tweet aja di Twitter. Saya disuruh pulang Satpam Kominfo karena pakai sepatu sandal. Pulang dengan ngetik ya. Wah itu kata menteri kata saya langsung. Pengumumannya kan langsung gimana dong? Oh, saya balik lagi. Ini udah jauh, mas balik lagi. Ya nggak perlu kan seluruh. Kalau seluruh kenal sama netizen Indonesia. Bisa gila semua kan? Nah, itu langsung, wah hancur itu maki-maki kan? Udah pulanglah selama jam 12 siang ada Twitter di Satpam Kominfo minta maaf di Twitter ke orang, bayangin gila. Itu harus hancur. Kasih juga sih saya nama film gitu, minta maaf di Twitter, boleh sebabis. Terus ya, oke. Ini kita beruntung sekarang dua-duanya lah. Terima kasih Bapak Engineer Bapak Haris, keren. Sekarang cuma barusan Bapak keluar yang ini, bukan keluar yang ini. Tuh, begini lagi. Kenapa? Kenapa tidak begini? Ini lagi saya tutupin semua. Tuh, kenapa gini? Kekunci di situ bagaimana? Ini beda layar sini sama layar situ, kemarin beda soalnya. Kayak kekunci gitu gimana? Saya malah nggak bisa masuk ke situ ya. Jadi layaran di sini saya keluar di sana jadi sekarang. Hebat bisa kayak gitu. Saya nggak pernah menerima kejadian kayak gini. Tuh beda ya? Beda. Kok bisa ya? Di-hack ini. Lu kan orang IT. Ada yang nge-hack itu Pak. Gue lagi bingung kok bisa beda. Ini saya lagi lihat Google Map di sini, ini Google Map itu udah pusing. Kenalnya gue booting lagi apa gimana nih? Kayaknya saya booting kalau kayak gini kali ya. Ininya nge-lag Pak kayaknya Pak. Enggak, ini bukan nge-lag ini. Saya itu berubah tapi lama gitu prosesnya. Masa sih? Enggak berubah, tadi ini terus ya? Berubah tadi Pak. Belum, kagak. Ntar, ini OBS saya save dulu bentar ya, OBS bentar ya. Saya boot dulu ya, stop.